kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, oh, kemuliaan-Mu Tuhan. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, oh, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, oh, higher, be lifted higher. Let our sea be lifted out. Let our King be lifted out. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Jesus, be lifted higher, oh, be lifted higher. Let our King Ini hati kami Tuhan, ku mau menyembah-Mu lebih, lebih lagi. Amin. Ajarku mengerti segala rencana-Mu.
ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rencanamu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, lah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya kuasa Tuhan yang sempurna, kuasa Tuhan yang dahsyat menjangkau Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan saya percaya melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita semua dikuatkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami kembali belajar akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mendengar, membaca, melakukannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kami Tuhan, firman-Mu berjanji, firman-Mu berkata, oh beruntung dan diberkatilah setiap kami yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, pada malam hari ini semua kami diberkati. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yang baik yang di Malaysia di tempat ini dan juga di Singapura, di Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah hari ini kita melembutkan hati kita mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, perkataan Tuhan Yesus yang pertama di dalam Alkitab adalah bertobatlah. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kehidupan kita Tuhan mau semua kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Semua kita lebih intim dengan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sulit ini, biarlah kita melakukan kehendak Tuhan, mencari kerajaan Allah. Karena di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan adalah kebenaran. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Soal apa? Ketaatan kepada Tuhan, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, biarlah kehidupan kita hari-hari ini boleh dikuasai oleh damai sejahtera, dikuasai oleh sukacita daripada Allah, dikuasai oleh mentalitas kerajaan Allah. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dalam menghadapi situasi apapun yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kasih kuasa Allah menyertai hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka itu jangan pernah kita tinggalkan ibadah di mana tempat kita untuk memuji dan menyembah Dia.
Dan jangan tinggalkan momen di mana saudara dan saya belajar bertumbuh dalam firman Tuhan, dalam doa. Karena itu adalah masa-masa yang sangat luar biasa. Karena saya percaya saudara dan saya sedang menabur benih-benih yang terbaik. Haleluya. Benih-benih yang terbaik yang saya percaya engkau akan menuai nanti. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Dan Alkitab adalah sebagai firman Allah yang hidup, yang berkuasa, yang menuntun dan membawa kita sampai tujuan, di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan tetaplah berdoa, karena doa adalah suara iman yang naik kepada Tuhan. Tetaplah bersukacita yang membuat langit surga terbuka. Haleluya. Dan tetaplah bersyukur, karena saya percaya ketika kita mengucap syukur, itu sedang menghancurkan segala tembok-tembok kemustahilan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Maka itu bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Di hari-hari yang sulit ini Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semakin intim dengan Tuhan. Dalam Hosea dikatakan, perhatikanlah keadaanmu, bukan keadaan orang. Ya. Perhatikanlah keadaan kita sendiri, keadaan saya. Apakah kita sungguh-sungguh setia di masa-masa yang sulit ini? Apakah kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan di masa-masa yang sukar ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Biarlah kita boleh mengalami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam Ibrani 13 ayat 15 berkata, sebab itu marilah, ada ajakan, marilah kita semua, saudara dan saya, marilah kita oleh Dia, oleh karena Tuhan, dalam keadaan situasi apapun yang sedang engkau hadapi. Mungkin engkau sedang ada di rumah sakit, mungkin engkau sedang berada dalam keterpurukan, dalam kegagalan, atau apapun. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam Ibrani 13 ayat 15-16 dikatakan, sebab itu marilah saudara dan saya, kita oleh Dia senantiasa, artinya selalu, mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Katakan amin. Haleluya. Dan jangan kamu lupa berbuat baik. Jangan kamu lupa berbuat baik. Bukan hanya kita mengucap syukur, tapi kita lupa berbuat baik. Firman Tuhan mengajarkan dalam Ibrani 13 ini, jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Justru di hari-hari yang sulit ini, sebagai representative of Christ Kingdom, anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, kita menunjukkan kasih kita kepada dunia ini. Kita menunjukkan kasih kita. Kita menolong orang lain, sekalipun kita dalam kekurangan. Itu justru yang terbaik. Engkau sedang menabur benih-benih yang terbaik. Bukan kita memancing Tuhan, tapi itu memang bagian dari warga kerajaan Allah. Haleluya. Untuk melakukan yang terbaik. Katakan di sini, jangan engkau lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab apa dikatakan di sini? Sebab apa yang kau buat demikian itu yang berkenan kepada Allah. Korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Kata korban itu adalah sesuatu yang seperti disembelih. Itu korban, untuk mati dulu, untuk mengampuni, mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Itu sakit Bapak Ibu, maka itu korban syukur. Korban sebagai korban pada Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, saya percaya kita semua boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan, boleh mengalami kasih-Nya Tuhan yang setia. Karena perkataan Tuhan yang pertama di kayu salib apa saudara? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama apa? Bertobatlah. Luar biasa. Tuhan kita pribadi yang luar biasa. Haleluya. Sehingga kita mau melakukannya karena Tuhan Yesus menjanjikannya. Karena firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diberikan keselamatan. Dalam Yohanes dikatakan, akulah jalan, hidup dan kebenaran.
Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Haleluya. Pribadi satu-satunya di dunia ini, di dunia dan di akhirat, yang berkata, akulah jalan, kehidupan, kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak pernah ada seseorang pun yang berkata seperti itu, yang dengan berkuasa berkata seperti itu. Hanya Tuhan Yesus. Maka itu, perhatikanlah keadaan kita hari-hari ini. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Tujuan itu ada dua tujuan. Ingat, yang pertama adalah surga tentunya, dan itu sifatnya kekal, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada juga tujuan lain yang banyak dipilih oleh orang yang tidak percaya, yaitu neraka. Neraka pun sifatnya kekal. Maka itu pilihlah dari sekarang, perhatikanlah keadaanmu. Hari-hari yang jahat ini justru kita memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik, memberikan bantuan, dan firman Tuhan Allah yang hidup itu menjadi bacaan kita, renungan kita, dan kita melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, berbahagialah orang yang membagikan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Haleluya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan juga mengajak kita untuk mencari kerajaan Allah, di mana kebenarannya. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, yang berarti dalam ketaatan kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kerajaan surga juga merupakan damai sejahtera. Tentang damai sejahtera yang berarti memiliki hati yang tenang dan percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Apapun yang kau alami hari-hari ini, kerajaan surga juga sukacita oleh Roh Kudus. Apakah ada ini di dalam hati kita? Ya, damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Haleluya. Karena kerajaan surga juga tentang sukacita yang datang dari Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Maka itu kita mengucap syukur hari-hari ini di dalam situasi apapun, situasi kondisi yang tidak baik, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kekayaan yang terbesar adalah ketika kita diselamatkan. Haleluya. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan secara pribadi itulah kekayaan kita yang terbesar. Luar biasa kalau kita sampai hari ini tetap setia mengikut Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena Alkitab mencatat, kasih kebanyakan orang, hati kebanyakan orang menjadi dingin. Berarti hanya sedikit yang bertahan, berarti hanya sedikit yang setia. Saya percaya saudara dan saya yang sedang menonton acara ini, saudara dikuatkan, diteguhkan. Haleluya. Karena kebanyakan orang hatinya tawar, kecewa, putus asa. Tapi biarlah kita tetap bersatu dalam Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan. Karena Dia adalah sebagai penolong yang sangat-sangat terbukti. Haleluya. Apapun masalah saudara, saya percaya ada waktunya, ada saatnya Tuhan menolong kita. Nah, ayat-ayat yang terakhir dikatakan dalam Mazmur pasal 1. Ini yang sangat mendasar sekali. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Katakan amin. Mungkin sudah mulai bimbang hari-hari ini, belakangan kemarin. Tapi biarlah dengar firman Tuhan ini. Berbahagialah. Tuhan akan melakukannya. Tidak ada perkara yang mustahil. Ya, bagi orang percaya. Apa kebetulan saudara hari ini? Biarlah firman Tuhan, Taurat Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Karena Roma 10:17 berkata, iman itu timbul oleh pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus yang hidup. Kenapa saudara? Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jiwa itu apa saudara? Pikiran, perasaan, keinginan.
Pikiran kita mungkin kacau hari-hari ini. Pikiran kita sedang kalut hari-hari ini. Perasaan kita sedang tidak enak, saudara, hari-hari ini. Dengan Taurat Tuhan, dengan firman Tuhan yang meneguhkan kita, itu menyegarkan jiwa. Karena peraturan Tuhan itu teguh. Janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Tadi dikatakan dalam Mazmur, itu akan berbuah pada musimnya. Artinya ketika engkau membutuhkannya, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Haleluya, bagi hormat kemuliaan Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Haleluya. Titah Tuhan itu tepat. Karena firman Tuhan itu seperti pelita, dikatakan sebagai pelita, ya, sebagai terang bagi jalan-jalan kita, sehingga kita tidak terantuk. Haleluya. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Haleluya. Mata hati kita menjadi terang, memandang Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, haleluya, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau merenungkan, melakukan firman Tuhan, itu saudara sedang menabur benih-benih yang terbaik. Maka itu jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan pelayanan. Jangan tinggalkan tempat-tempat di mana kita memuji dan menyembah Dia. Kita bertemu dalam firman, dalam doa. Tapi tetaplah mengucap syukur, bersukacita, tetaplah berdoa dalam segala waktu. Haleluya. Karena firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, mungkin engkau dalam keadaan yang tidak baik, mungkin engkau dalam keadaan sakit, mungkin engkau ada dalam rumah sakit. Firman Tuhan mengatakan, ya, dikatakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ya, ini Mazmur 19 ayat 12-nya dikatakan, lagi pula hamba-Mu ini. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Lagi pula hamba-Mu ini diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Yang setuju katakan amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini, yang sederhana ini, biarlah menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Saudara renungkan, saya memang terbatas, tapi kuasa Tuhan, ya, dengan kata-kata yang terbatas dan kata-kata yang sederhana, tapi kuasa Tuhan masuk dalam hidup saudara, mengubah hidup saudara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan saat ini pemulihan bagi keluarga-keluarga, pemulihan bagi anak-anak muda, pemulihan bagi jiwa-jiwa, keselamatan bagi jiwa-jiwa. Haleluya. Saya percaya ada hujan pertobatan di Indonesia, di mana-mana tempat, di Malaysia, di tempat ini, di Singapura, dan di mana-mana. Saya percaya kuasa Tuhan sempurna. Karena kekayaan yang terbesar adalah ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya.